Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim. Siratillah al-azizil halim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahur rahmanur rahim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin syifa'is saqim wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil aqim. Amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah serta inayah sehingga kita pada malam ini bisa kembali berkumpul bertemu di majelis yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam atas junjungan kita kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhirat nanti. Para muhibbin rahimakumullah. Sebagian di antara maksiat-maksiat hati lagi adalah wa minha bughdu ahadin minas sahabah wa bughdu ahadin minal al wal ulama was salihin. Di antara maksiat hati membenci salah seorang sahabat Nabi, membenci salah seorang di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci salah seorang dari keluarga keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membenci salah seorang ulama as-salihin, ulama yang saleh. Termasuk dosa yang ada di dalam hati, benci kepada mereka tersebut tadi. Yang pertama adalah benci kepada sahabat Nabi. Siapapun sahabat Nabi itu, baik yang masyhur atau yang tidak masyhur, apabila orang itu masuk dalam golongan sahabat, kita benci dengannya, tidak senang dengannya, maka itu adalah satu dosa yang besar di dalam hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah ikhtarani wa ikhtara li ashaban faja'ala li ikhwana wa ashabahu wa ashara." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih aku. Nabi kita ini pilihan di antara manusia-manusia pilihan. Nabilah yang paling terpilih di antaranya. Nah, Allah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari manusia-manusia terbaik. Lalu Allah pilihkan bagiku sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang pilihan Allah. Allah sudah memilih ini orang yang bakal mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan bagiku ini saudara, sahabat, mertua, menantu dan lain sebagainya. Jadi sahabat Nabi itu ada yang jadi mertua Nabi, ada yang jadi menantu Nabi, ada yang jadi kawan-kawan Nabi. Wa sayaji'u qaumun ba'dahum yu'ibunahum wa yankusunahum. Selagi akan datang sesudah aku
satu kaum, satu kelompok. Sesudah mereka sahabat itu, yang mana kelompok itu mencela akan sahabat-sahabatku itu, merimihkan, menghinakan sahabat-sahabatku itu. Jadi Nabi kena imba aku wafat, sahabat ini sudah habis, ada timbul kelompok-kelompok yang mencela sahabat, mencaci maki sahabat. Fala tuakiluhum wala tusyaribuhum wala tunakihuhum wala tusallu khalfahum wala tusallu ma'ahum. Janganlah kamu makan dan minum bersama-sama mereka itu. Jangan kamu kawin atau mengawinkan anak dengan mereka itu. Jangan kamu sembahyang di belakang mereka atau sembahyang bersama-sama mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini sabda Rasulullah ini termasuk mukjizat, ikhbar bil mughayyabat. Nabi sudah mengkhabarkan apa yang akan terjadi sesudahnya. Selagi akan ada suatu kaum yang mereka itu benci kepada sahabatku. Dan memang akhirnya kaum ini muncul. Nah, kelompok ini ada. Nah, mereka mulai mencaci maki sahabat Nabi. Ada yang mengatakan Abu Bakar Siddiq itu orang yang fasik. Ada yang mengatakan Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman itu orang kafir. Nah, mereka menghinakan, meremeh, bahkan mengatakan sesat kepada mereka itu. Nah, kelompok ini bukan diam, berkembang. Kenapa berkembang kelompok ini? Memang kelompok ini didukung oleh kelompok-kelompok non-Islam, oleh kelompok-kelompok yang bukan Islam, yang memang hendak menghancurkan Islam. Nah, kelompok ini dibiayai, didanai, makin besar kelompok ini. Kelompok orang-orang yang mencaci maki sahabat Nabi. Bahkan di antara ajaran mereka itu bahwa barang siapa di pagi hari mencaci maki Abu Bakar Umar 10 kali, di sore hari mencaci Abu Bakar Umar 10 hari, dia dapat 1000 kebaikan. Kan aneh kalau tuh amalannya itu. Amalannya mencaci maki Abu Bakar bisukan 10 kali, kena kamarian 10 kali, dia dapat 1000 kebaikan. Nah, kelompok ini ada dan makin besar dan sudah masuk ke Indonesia, sudah masuk ke Banjarmasin. Dan mereka punya jaringan yang kuat, mereka punya televisi, mereka ada punya channel sendiri di televisi yang isinya selalu mencaci maki Rasulullah, mencaci maki sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orangnya ini bebulang juga, berjubah juga, berjanggut panjang juga. Nah, kita buka itu channelnya, nah dikira ajaran apa. Nah, kalau kita teliti ternyata ajaran-ajarannya itu adalah meremehkan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan dibiarkan anak-anak kita, generasi kita untuk melihat televisi yang menyiarkan itu. Macam Ahmadiyah itu ada televisi, mereka ada punya channel, bahkan channelnya TV Muslim. Mungkin kita kada tahu dibuka TV Islam ini bagusnya Muslim, kada tahu TV Ahmadiyah itu orang-orang yang menyebarkan ajaran Ahmadiyah. Nah, jadi waspada dan hati-hati dengan siaran-siaran televisi yang mana kita sekarang berada di suatu alam yang bebas menerima informasi dan membuat informasi.
Kita mau membuat ajaran apa, kita buat di internet, dibaca orang sedunia, kada ada yang melarangnya. Nah, jadi informasi yang bebas ini masuk kepada anak-anak generasi kita, mereka kurang pengetahuan tentang ahlu sunnah wal jamaah, bukan tidak mungkin mereka akan masuk ke dalam ajaran-ajaran tersebut itu. Ini kewajiban kita orang tua, mengontrol televisi kita, apa channel yang dituntun oleh anak-anak kita. Para muhibbin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Allah fi ashabi la tattakhizuhum gharadan ba'di, faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum wa man abghadahum fa bibghdi abghadahum. Takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah tentang sahabat-sahabatku. Jangan kalian jadikan sahabat-sahabat itu tujuan untuk merendahkan mereka. Barang siapa cinta kepada mereka, maka dengan sebab cinta kepadaku, dia cinta kepada sahabat. Orang yang cinta sahabat itu orang yang cinta kepada Nabi. Waman abghadahum, siapa yang benci kepada sahabat-sahabat itu, fabi bugdi abghadahum, dengan sebab dia benci kepadaku, maka dia benci kepada sahabat-sahabatku. Orang yang benci kepada sahabat Nabi itu hakikatnya benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata dia cinta kepada Rasulullah, pasti dia cinta kepada sahabat-sahabat beliau. Kita ini cinta lawan orang misalnya, pasti kita cinta lawan kawan-kawannya. Jangankan lawan kawan-kawannya, lawan binatangnya pun kita cinta. Orang yang kita cintai ini biasa kucingnya kita cintai, apalagi orangnya. Nah, karena mereka itu cinta kepada Rasulullah, sahabat-sahabatnya pun dia cintai. Karena dia benci kepada Rasulullah, sahabatnya pun dia benci. Jadi hakikatnya orang-orang yang mencela sahabat Rasulullah, orang yang mencaci maki sahabat Rasulullah, itu hakikatnya mencela, mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin Rasulullah mau bersahabat, berkawan dengan orang yang kafir, yang fasik, yang hina? Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada orang yang dulunya ngaran bagus Abu Bakar, masuk ke ajaran ini, ke ajaran yang anti sahabat Nabi. Maka ini ajaran anti dengan Abu Bakar. Abu Bakar orang kada baik, orang jahat. Maka ngaran ini Abu Bakar. Ganti ngaran tasmiyah bahasa. Yang dulunya Abu Bakar, sekarang berganti ampih Abu Bakar. Ngaran yang dulunya Utsman. Utsman sahabat Nabi, menantu Nabi. Karena dia masuk ajaran ini yang anti sahabat, dia ganti Utsman dengan Hutman. Hutman, ngaran siapa kada tahu Hutman itu. Pada asalnya Utsman, cuma karena dia masuk ajaran ini lalu, nah ini ngarannya aja kada mau ngaran sahabat Nabi. Jadi sekian banyak sahabat Nabi itu hanya beberapa orang yang dikatakannya bagus. Yang dikatakannya bagus macam Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir, Bilal, beberapa orang aja. Kalau Abu Hurairah itu musuh mereka. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi membenci salah seorang di antara sahabat Nabi itu adalah merupakan termasuk dosa besar hati, dosa besar dalam hati kita. Jangan umpati ajaran itu. Kalau ada sudah penyelain galagat dengan sahabat-sahabat Nabi, sudah tutup. Ini bakal bahaya. Bakal bahaya. Memang sahabat Nabi itu bukan orang yang sempurna. Mereka bukan seperti Rasulullah, sempurna, suci dari kesalahan. Sahabat itu manusia yang tidak sempurna seperti Nabi. Nah, mereka bukan tanpa dosa, mereka bukan tanpa kesalahan.
Tetapi kesalahan yang mereka lakukan itu sangat jauh dibanding dengan perjuangan dan kebaikan yang diberikan mereka. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu menghapus akan kesalahan-kesalahan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa bughdu ahadin minal al, dan termasuk juga dosa hati adalah membenci keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada juga golongannya, ada juga kelompoknya, yang mana mereka ini mencaci maki, mencela, bahkan membunuh kalau orang itu diketahui sebagai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada mazhabnya juga ini. Dan berkembang juga, sampai sekarang berkembang juga. Dan sudah masuk juga ke Indonesia ajaran-ajaran yang membenci bahwa Nabi itu kada punya keturunan, Nabi kada punya zuriat. Zuriat Nabi habis sampai Fatimah. Dan ini ada punya televisi juga. Punya televisi, punya channel juga. Sama aja orangnya, bebulang berjubah juga nang penceramahnya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man abghadana ahlal baiti hasyarahullah yahudiyya wa in syahida an la ilaha illallah." Ujar Nabi, siapa yang membenci kami ahlul bait, siapa yang membenci kami ahlul bait, ini kami halau dia di akhirat beserta golongan Yahudi walaupun dia bersyahadat la ilaha illallah. Hadis yang lain mengatakan, man abghadha ahla baiti hurima syafaati, siapa yang benci kepada keluargaku dia akan ditegah syafaatku. Di zaman dahulu diwajibkan di dalam khutbah Jumat, diwajibkan setiap akhir khutbah itu melaknat Sayyidina Ali dan keluarganya. Nah, ini terjadi. Jadi setiap akhir khutbah itu ada ucapan laknat, la'anallahu aliyan, semoga Allah melaknat Ali wa ibnaihil Hasan wal Husin, dan Hasan, Husin dan Fatimah. Setiap Jumat itu di khutbah ada kalimat laknat untuk Sayyidina Ali dan keluarganya serta keluarga nabi-nabi yang lainnya. Nah, ini satu kelompok, satu ajaran di mana mereka menganggap Sayyidina Ali itu orang yang sangat jahat, orang yang berhak untuk dilaknat. Nah, ini ada juga ajaran ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuhibbuna ahlal baiti illa mu'minun taqi wa la yubghiduna illa munafiqun syaqi. Tidak cinta kepada kami dan keluarga kecuali orang yang beriman, yang takwa, dan tidak benci kepada kami melainkan orang yang munafik, yang tercela, yang celaka. La yubghiduna ahlal baiti ahadun illa adkhalahu Allahun nar. Tidak membenci akan kami keluarga seorang jua pun melainkan Allah masukkan dia ke dalam neraka. Kalau ada berita-berita, informasi tentang mencela keluarga Nabi, itu sudah aliran sesat dah. Aliran sesat. Orang yang mencela keluarga Nabi itu pada hakikatnya adalah mencela Nabi. Mencela Nabi langsungnya kada wani nampak. Kalau mencela Rasulullah, nah, dicelalah sahabat-sahabatnya, dicelalah keluarga-keluarganya. Pada intinya yang dituju adalah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan-golongan ini besar.
pesat perkembangannya karena ada yang membiayai kelompok-kelompok yang tidak senang dengan Islam yang sebenarnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa bughdu ahadin minal ulama'is shalihin, dan termasuk dosa hati juga adalah membenci ulama-ulama yang saleh. Ini ada juga kelompok-kelompok yang membenci ulama-ulama salihin. Imam Syafi'i, orang yang dinobatkan sebagai manusia yang paling alim di abad kedua, diakui oleh dunia. Ini oleh kelompok-kelompok sekarang yang timbul dikatakan Imam Syafi'i itu ulama yang sesat. Karena dia mengajarkan kunut dalam salat subuh. Nah, ini sudah ada timbul kelompok-kelompok ini. Imam Hanafi, imam yang diakui kehebatannya oleh dunia, ribuan tahun diakui. Sekarang muncul ada kelompok yang mengatakan Imam Hanafi itu imam yang sesat karena dia membolehkan hilah di dalam Islam. Imam Ghazali imam yang sesat, Imam Rafi'i, Imam Nawawi sesat karena membolehkan tawassul, karena membolehkan maulid Nabi, karena membolehkan ziarah kubur aulia. Itu sesat, itu bid'ah. Ini timbul sudah ajaran-ajaran seperti yang ribuan tahun telah lalu belum didengar ada ajaran seperti itu. Ini timbul dan masuk ke Indonesia, masuk ke tempat kita karena dia punya siaran televisi. Siaran televisi tiap hari mungkin masuk ke rumah kita, siaran televisi dari channel itu, yang intinya adalah mereka itu mensesatkan ulama-ulama besar Islam. Mayoritas ulama itu dibikin sesat, dijelaskan sesat. Imam Ghazali sesat, Abdul Qadir Jailani sesat, Maliki, Hanafi sesat. Yang bujur hanya bubuhannya aja. Maulid bid'ah, syirik, orang bertawassul syirik, orang ziarah kubur syirik, bid'ah yang sesat. Ini muncul sudah ajaran-ajaran seperti ini. Nah, tinggal kita orang-orang tua yang bisa membintingi anak-anak kita, generasi-generasi, jangan sampai masuk ke ajaran ini. Kalau kada senang dengan kunut, kada usah berkunut, kada apa-apa, tapi jangan mencela imam yang membolehkan, yang mensunatkan kunut. Ya kada berkunut, kada apa-apa, kada berdosa. Kada hendak ziarah kubur, silahkan, kada usah ziarah kubur, cuma jangan mengatakan sesat orang yang ziarah kubur. Kada hendak maulid, kada usah maulid, cuma jangan mengatakan sesat orang yang melaksanakan maulid Nabi. Nah, pengalihnya itu. Jadi ulama-ulama ini umumnya sesat dah. Umumnya sesat. Bahkan yang anehnya kadang-kadang ulama yang mengarang hadis, hadisnya dipegangnya sesat juga, macam Bukhari misalnya. Padahal hadisnya dipakainya. Hadis Muslim. Muslim sesat karena ini. Seorang ini memakai hadis Muslim. Kan aneh. Nah, jadi membenci ulama-ulama seperti itu adalah termasuk ulama salihin, ulama yang diakui kewaraannya, zuhudnya, takwanya kepada Allah. Ulama yang diakui dunia. Cuma akhir-akhir ini aja timbul celaan-celaan kepada mereka. Dan ini memang diorganisasi untuk melemahkan Islam sebenarnya. Untuk melemahkan Islam. Dan ini mereka punya jaringan yang kuat, punya dana yang kuat, bisa bangun masjid, bisa apa, bisa dakwah kemana-mana pakai helikopter, karena ada yang mendanai. Jadi anak lawan kuitannya bakalahi, anak
Cucu madahkan kayaknya dulu sesat karena kayaknya dulu bakunut sembahyang. Yang cucu madahkan kaya sesat. Dulu kayaknya datunya orang-orang saleh, orang-orang yang takwa kepada Allah, orang-orang yang baca dalail tiap hari. Datang nang cucu, wah kaya bahari itu sesat. Nah itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi kebencian kita kepada ulama as-salihin, kebencian kita kepada keluarga Nabi, kebencian kita kepada para sahabat, itu merupakan sesuatu dosa yang besar di dalam hati kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan yang lurus sampai akhir hayat kita, demikian pula seluruh keluarga dan zuriat kita. Amin ya rabbal alamin. Sirrin Nabi wa alihi wa bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم